Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawak kita yang kita sebut aja namanya Laras dari Riau, dari sebuah kabupaten yang ada di Riau. Halo Laras, pengalaman horor yang dialami sama Laras ini terjadi pada tahun 2016 lalu Wak, dan menimpa seluruh anggota keluarganya, khususnya ibunya. Oleh karena itu, sesuai dengan permintaan Laras dan juga keluarga, semua nama dalam cerita ini sudah aku samarkan demi menjaga privasi, sekaligus juga nama tempatnya, karena ini kabupatennya lumayan kecil Wak. Laras bilang kalau misalnya disebut ini pasti orang bakal tahu nih Kak, nanti kami jadi terusik lagi, kami nggak mau kayak gitulah intinya. Jadi kalian mengerti aja lah ya. Oke, lanjut lagi Wak. Jadi keluarganya Laras ini terdiri dari 5 orang. Ada ayah, ibu, kakak perempuannya Laras yang kita sebut aja namanya Kak Dea, terus anak keduanya Laras, terus adik perempuannya Laras yang bernama Dek Rina. Jadi 3 beradik perempuan semua. Teror mistis yang menimpa keluarga mereka ini terjadi pada saat si Laras ini kelas 3 SMP, bertepatan dengan Kak Dea yang baru saja memasuki semester awal perkuliahan, dan pada saat adik Rina ini masih kelas 1 SD. Pada saat itu mereka tinggal di rumah kontrakan milik nenek dari bapaknya. Nah, di sana bapak, ibu, dan juga Dek Rina menempati kamar utama, sedangkan Laras sama kakaknya tidur di kamar kedua. Peristiwa mengerikan yang meneror keluarganya Laras ini bermula pada suatu malam ketika mereka sedang bersiap untuk tidur nih Wak. Pada saat itu sekitar jam 9 malam, tiba-tiba secara mengejutkan si ibu berteriak dengan sangat kencang dari dalam kamarnya. Wah, kata ibu kan. Nah, Laras sama Kak Dea yang kaget dengan teriakan ibu pun langsunglah berlari menghampiri ibu. Nah, pas Laras sama Kak Dea ini masuk ke kamar ibu Wak, mereka semakin terkejut setelah mengetahui apa yang sebenarnya membuat ibu ini berteriak kencang. Jadi ternyata Wak, waktu itu saat ibu mau membenarkan posisi tidurnya adik Rina, kebetulan adik Rina ini tidurnya banyak gerak Wak. Jadi ibu tuh khawatir kalau salah posisi nanti sakit leher kau gitu, maksud ibu kan. Tapi waktu ibu mau mengangkat kepalanya adik Rina ini dan akan menggeser sedikit letak bantalnya si adik, ibu tuh merasa seperti ada sesuatu yang lembek gitu di bawah bantal adik ini. Karena penasaran, ibu angkatlah bantal tuh. Dan kalian tahu Wak, ternyata, aduh merindingnya sampai sini, ternyata di bawah bantalnya adik Rina ini terdapat sekumpulan belatung yang membentuk lingkaran rapi. Nggak bersebar dia dong, berbentuk lingkaran rapi Wak. Belatungnya ini macam sengaja disusun biar ngebentuk kepala orang. Nggak ada yang keluar garis doi, ibaratnya betul-betul bulat kayak gitu. Dan anehnya lagi Wak, di bagian tengah lingkaran itu terdapat satu belatung warnanya hitam. Belatung itu langsung buat ibu ini langsung panik, makanya menjerit. Melihat ibu yang panik dan masih syok itu, ayah pun memilih untuk nggak ambil pusing. Ayah bilang, dah, bersihkan itu belatung, jorok. Ayo cepat bersihkan. Dah, dibuang sama ayah keluar rumah itu. Setelah itu ayah pun meminta mereka untuk balik lagi ke kamar masing-masing biar segera tidur. Dah, balik kalian semua. Dah, tidur. Nggak ada apa-apa ini. Dah, Bu, tidur lagi Bu. Nah, besok paginya Wak, mereka pun kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi ibu yang sering overthinking ini ternyata masih kebayang-bayang Wak sama kejadian belatung semalam. Ibu terus bertanya-tanya lah, itu belatung tuh datang dari mana? Bukannya rumah udah selalu dibersihkan? Kenapa cuma ada di bawah bantal adik Rina ini aja? Dan kenapa aneh kali susunan belatungnya itu bisa bentuk lingkaran rapi gitu loh? Belum reda kebingungan ibu tentang kejadian semalam Wak, di hari yang sama ibu kembali dikejutkan dengan satu peristiwa aneh yang tidak masuk akal. Dimana waktu itu, waktu ibu lagi masak di dapur nih Wak ya, ibu tiba-tiba kaget ketika mendengar suara benda jatuh. Kencang kali suaranya, perang gitu kan, dari arah kamar ganti. Jadi FYI di rumah mereka itu ada satu kamar Wak, satu kamar lagi yang memang sengaja nggak dipakai tidur, tapi dipakai buat tempat penyimpanan baju sekaligus juga ruang ganti. Nah, ibu dengar suara tuh di ruang ganti nih. Nah, pas mendengar suara itu Wak, ibu pun segera bergegas ya buat ngecek ke ruang ganti. Sesampainya di sana, ibu melihat ternyata yang jatuh tadi itu adalah tutup kaleng bedak. Kalian tahu bedak yang kaleng agak besar warna yang peta ininya bulat tuh tutup kaleng bedak ini yang jatuh. Tapi anehnya Wak, pas ibu sampai di sana, tutup kaleng tuh masih dalam posisi berputar-putar cukup lama di lantai tuh. Bisa kalian tahu kalau ada lempeng sesuatu yang jatuh tuh kadang kan dia berputar, macam mana cara, macam gasing dia kan. Tapi yang anehnya di sini Wak, tutup kaleng tuh bentuknya bukan yang memungkinkan dia bisa berputar lama gitu loh. Kalau memang bentuknya bulat macam bola tuh ya wajar lah dia berputar-putar terus kan. Ini enggak, berputar terus, dia lempeng tapi berputar. Bisa kalian bayangkan maksud aku kan? Dan toh dari sejak pertama terdengar suara benda jatuh itu sampai ibu masuk ke ruang ganti tuh ya ada jeda waktu yang cukup bisa dibilang lama lah kan, jalan ibu dari dapur ke ruang ganti itu. Masa benda tuh masih juga berputar-putar di lantai, ditengok sama ibu nggak berhenti-berhenti itu loh, tetap berputar-putar ya.
Ngapa nih? Nah, ibu yang sebenarnya udah heran dengan kejadian itu akhirnya memilih, mungkin ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan, tapi ya udahlah, diambillah itu apa nih, apa tutup kaleng tuh, ditaruh sama ibu tempat semula, nggak begitu dihiraukan kali sama ibu. Dah selesai itu baliklah ibu lagi ke dapur kan untuk lanjut memasak. Nah, untungnya sejak saat itu keadaan di rumah nih jadi aman-aman aja. Tapi sayangnya ketenangan yang mereka rasakan itu hanya bertahan kurang lebih 1 minggu aja Nadia. Kenapa? Karena di minggu berikutnya sesuatu yang sangat mengerikan lagi-lagi terjadi di rumah mereka, Wak. Jadi ceritanya suatu sore menjelang maghrib, ingat waktu ini ya, Laras dan keluarganya dikejutkan dengan ibu yang tiba-tiba menjerit gak karu-karuan. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba di momen itu ibu kesurupan, Wak. Wajah ibu aku berubah sangat mengerikan. Kalau diperhatikan dengan teliti, ibu tuh nampak macam tua kali. Padahal waktu itu ibu ini masih berumur sekitar 40 tahunan lah. Dan dari penampilannya juga kata Laras, ibu ini termasuk yang awet muda Nadia. Tapi pada saat itu ibu terlihat macam nenek-nenek umur 70 tahun Nat. Udah macam kerepot kali muka itu. Karena mereka bingung harus melakukan apa, ayah pun langsung berinisiatif, untung ada ayah tuh ya. Ayah pun berinisiatif langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Selain itu Laras juga kakak dan adiknya ini pun segera menyetel murotal dari YouTube nih. Gak lama setelah ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, seketika ibu memberontak dan marah-marah, Wak. Ibu nih macam orang lagi ngedumel sendiri gitu loh, tapi gak jelas dia ngomong apa. Dan setelah itu ibu tiba-tiba jatuh pingsan dan segera sadar tidak lama kemudian. Nah, waktu sadar itulah ibu langsung muntah-muntah. Dan itu pertama kalinya ibu aku mengalami kesurupan Nadia. Dan karena ayah khawatir hal itu akan terulang kembali, ayah pun inisiatif di teleponnya abangnya si ibu. Kita sebut aja lah namanya Om Dani kan, iparnya ayah nih. Dengan panik ayah bilang, "Bang, bini aku tadi tiba-tiba kesurupan bang di rumah." Kok bisa kesurupan gimana nih? Aku pun nggak tahu bang kenapa dia bisa kesurupan. Panik lah kami semua di sini ya kan. Nanti kalau misalnya dia kesurupan, abang tolonglah datang ke rumah kami bang ya, bantu kami, kata si bapak. Iya siap-siap, nanti kalau ada apa-apa kabarin aku cepat, kata si abang, kata si Om Dani. Dan besoknya Wak, apa yang dikhawatirkan ayah ternyata betulan terjadi. Di waktu yang sama, yaitu sore menjelang maghrib, ibu kesurupan untuk kedua kalinya. Situasinya sama persis sekali dengan kejadian kemarin. Wajah ibu aku terlihat menyeramkan, nampak jadi tua kali. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, ayah pun langsung nelpon Om Dani, dan Om Dani pun segera sampai di rumah untuk membantu menyadarkan ibu. Nah, di tengah situasi yang mencekam itu, Laras terus tuh dipeluknya kan, digendongnya Dek Rina yang lagi ketakutan ini. Nah, ibu yang masih kerasukan Wak, tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Laras sama Dek Rina kan. Dan di momen itu ibu melotot macam udah terkamnya anak mereka berdua nih. Dikepalkannya kedua tangannya kan, dan beliau juga mencondongkan badan beliau nih ke depan Wak. Nah, ayah dan Om Dani yang sadar dengan gelagat ibu ini pun langsung dengan sigap menarik badannya ibu. Ayah peluk ibu dari belakang kan, sambil terus membacakan doa-doa untuk si ibu. Tapi bukan yang mereda Wak, ibu malah balik lagi melotot ke Om Dani. Dan dengan agresif ibu melayakan, dibogem ya Om Dani itu, ditinju. Untungnya Om Dani berhasil menepis pukulan tinju tersebut Wak, dan Om Dani langsung membantu ayah dalam menyadarkan ibu. Entah apa yang terjadi setelah itu nih Yang jelas tidak lama kemudian ibu sudah mulai tenang dan tubuhnya perlahan-lahan melemas. Ayah pun langsung membaringkan ibu di kasur sampai akhirnya ibu tertidur lelap. Masih di hari yang sama Wak, malam itu kondisi ibu bisa dibilang masih belum stabil lah. Masih sering lah tiba-tiba kesurupan lagi ibu tuh. Makanya mereka sekeluarga pun sepakat untuk tidur di satu kamar yang sama. Ayah sama ibu tidur di kasur atas, sedangkan Laras, Dek Rina sama Kak Dea tidur di bawah. Kasur bawah maksudnya, pakai kasur juga. Mereka sama-sama mau menjaga ibu karena takutnya terjadi sesuatu hal yang mungkin akan membahayakan ibu lagi ya kan. Dan selama beberapa hari kemudian Wak, alhamdulillahnya kondisi ibu baik-baik aja. Tapi sayangnya hal itu juga gak bertahan lama. Dengan setting waktu yang masih sama, yaitu waktu sore hari menjelang maghrib ini, untuk kesekian kalinya ibu kumat lagi. Jadi ceritanya Wak, sore itu ayah nih lagi bekerja di ruangan kerjanya, ada ruangan kerja kan di situ. Di situ Laras, Kak Dea, adeknya lagi berkumpul juga tuh di sana. Dan FYI di ruangan kerja ayah ini memang ada sofa Wak. Jadi mereka duduk-duduk lah situ, adik beradik ini duduklah di sana sambil melihat ayahnya bekerja. Nah, ibu yang sebelumnya lagi nonton TV Wak, tiba-tiba ikut masuk juga nih ke ruangan ayah kan. Saat itu ibu duduk di sofa yang berseberangan dengan Laras, Kak Dea sama adek. Duduklah di situ. Gak lama setelah ibu datang, ayah langsung dimatikan komputernya. Lanjut nih ngobrol-ngobrol sama ibu. Awalnya nggak ada yang aneh, macam hangat kali lah keluarga mereka ini kan. Semua berjalan normal seperti biasa. Tapi waktu mereka lagi asik-asiknya mengobrol sekeluarga ini, entah kenapa tiba-tiba ibu nih ngobrol kan, Hi Pak. everyone, I'm Kira and nice to meet you again. Today Tidur ibu, tertidur. Ibu langsung terkulai lemas di sofa dan kepalanya ngedongak langsung ke atas. EV transport.
Kayak gitu, Wak. Nengok itu tuh ya kaget ayah kan. Dengan panik ayah pun berusaha membangunkan ibu. Bu, bangun. Kenapa bisa tiba-tiba tidur di sini nih? Bangun nih. Laras, Kak Dea, Dek Rina yang mendengar suara ayah membangunkan ibu ini seketika langsung terdiam tuh bertiga semua ya. Apa ibu? Setelah berkali-kali ayah berusaha membangunkan ibu pun akhirnya kembali membuka mata. Tapi pada saat itu, Wak, sorot mata ibunya aneh kali Nadia. Tatapannya tajam terus seram gitu loh. Nah, Dek Rina yang ketakutan dia refleks